Selamat datang di video tutorial penyusunan rencana operasional pelaksanaan kegiatan atau ROPK. Rencana operasional pelaksanaan kegiatan atau ROPK merupakan alat bantu yang digunakan untuk mendokumentasikan rencana tahapan pelaksanaan program dan kegiatan. Ketentuan umum dalam penyusunan ROPK. 1. Wajib menggambarkan rencana operasional melalui tahapan-tahapan yang rinci dan sistematis. 2. Didasarkan pada output kegiatan atau keluaran barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan. 3. Wajib meliputi 3 komponen penting tahap pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Macam-macam ROPK. Ada 3 jenis ROPK pada aplikasi Kenes, yaitu ROPK fisik, ROPK keuangan, dan ROPK belanja. ROPK fisik disusun dengan mempertimbangkan proporsi anggaran yang dialokasikan untuk setiap bulan. Perhitungan dilakukan dengan membagi jumlah anggaran kas yang direncanakan pada bulan tersebut dengan total pagu anggaran selama 1 tahun. Kemudian, hasilnya dikalikan 100% untuk mendapatkan persentase alokasi bulanan. Pendekatan ini memastikan bahwa pembagian anggaran dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan fisik pada periode tersebut. Untuk membuat ROPK fisik dibutuhkan rencana anggaran belanja atau RAB, serta jadwal kegiatan dan mengidentifikasi kegiatan apa yang masuk dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, maupun pelaporan. ROPK fisik tahapan persiapan meliputi inventarisasi dan analisis permasalahan, penyusunan instrumen, dan sosialisasi kegiatan atau pembentukan tim kegiatan. Dalam tahap persiapan, tidak diperkenankan memasukkan subkomponen ATK, alat tulis kantor, dan perjalanan dinas, kecuali yang bersifat koordinatif. Secara prinsip, proses kegiatan itu dapat digambarkan untuk menghasilkan apa dan yang mendukung terhadap pencapaian output. ROPK fisik tahapan pelaksanaan. Tahapan yang mencakup sekumpulan tindakan atau kegiatan operasionalisasi dari berbagai aktivitas untuk mewujudkan rangkaian pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tujuan, satu output, dan penerima manfaat yang telah ditetapkan. Mari kita menyusun ROPK fisik. Misalnya, pada subkegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY dengan pagu anggaran Rp200 juta, subkegiatan tersebut akan menghasilkan output berupa: pertama, laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan tahun 2024 pertahapan dengan target 3 buku dengan anggaran Rp120 juta. Kedua, video dokumenter keistimewaan dengan target 1 video dengan anggaran Rp40 juta. Ketiga, buku keistimewaan dengan target 1 video dengan anggaran Rp40 juta. Misalnya, output pembuatan video dokumenter keistimewaan pada tahap persiapan terdapat tahapan aktivitas rapat persiapan pembuatan video dokumenter yang dilaksanakan dengan bobot anggaran persiapan dibagi dengan total anggaran untuk subkegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY dikali 100%. Pada tahap pelaksanaan, terdapat tahapan aktivitas pelaksanaan proses pembuatan video dokumenter keistimewaan yang dilaksanakan dengan bobot anggaran pelaksanaan dibagi dengan total anggaran untuk subkegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY dikali 100%. ROPK fisik tahapan pelaporan. Serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka mempertanggungjawabkan informasi tentang pencapaian hasil dengan cara membandingkan input, aktivitas, output,
outcome dan impact yang direncanakan telah tercapai. Pada tahapan pelaporan, terdapat tahapan aktivitas pelaporan video dokumenter keistimewaan dengan bobot anggaran pelaporan dibagi total anggaran untuk subkegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY dikali 100%. Dan seterusnya, hal ini dilakukan pada masing-masing output kegiatan. ROPK Keuangan digunakan untuk mendokumentasikan penyusunan anggaran kas kegiatan yang terdapat pada aplikasi keuangan SIPKD atau SIPD dan kegiatan per tahun dengan rincian per bulan. ROPK Keuangan disusun berdasarkan kebutuhan anggaran yang telah direncanakan untuk setiap bulan pada masing-masing kegiatan keistimewaan. Misalnya, belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor, proporsi masing-masing bulan disesuaikan dengan kebutuhan per bulan untuk mendukung aktivitas-aktivitas keistimewaan. ROPK Belanja. ROPK Belanja disusun ketika anggaran kas pada masing-masing pelaksana dana keistimewaan mencakup jenis belanja modal. Penyusunan ROPK Belanja ini dilakukan dengan mengacu pada ROPK Keuangan yang telah dirancang khusus untuk belanja modal. Dalam prosesnya, data yang diisikan meliputi rincian fisik atau unit barang yang direncanakan untuk dibelanjakan setiap bulannya. Pada subkegiatan pengadaan sarana dan prasarana budaya, terdapat belanja modal berupa belanja modal kendaraan bermotor khusus. Pada ROPK Belanja, diisikan nama belanja yaitu mobil ambulans 1 unit dan rencana akan dibelanjakan pada bulan apa. Pendekatan ini memastikan bahwa belanja modal terencana secara rinci dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta prioritas pelaksanaan kegiatan di setiap periode, sehingga mendukung efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana keistimewaan. Demikian video penjelasan tentang Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan atau ROPK. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan.